Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor konstruksi. Yang pertama WSBP, kedua WG, ketiga Witon, keempat WSKT, kelima Wika, keenam Adi, ketujuh PTPP. Langsung saja ke saham pertama, ada WSBP yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat tipis 0,84% ke harga 118. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya malah WSBP ini diakumulasi ya oleh broker SQ BCA Sekuritas. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal walaupun diakumulasi tapi sahamnya bisa dikatakan downtrend karena membentuk lower low ya. Apakah bertahan? Karena memang area 120 ini area support ya. Kalau dilihat nih, ini ada gap di 117 dan apakah ditutup 23 Maret 2020 baru ditutup 16 Desember 2021 ya, di 1,5 tahun baru dia nutup ya. Dan kemana arahnya ya, kalau kondisi seperti ini arahnya turun, target bisa sampai 110 ya, karena ya ini saham benar-benar sudah downtrend karena rounding bottom gagal dan dia juga gagal melewati 150. Ini dia retest, ini ada pola cup handle terbalik seperti ini, target penurunan sudah tercapai ya. Apakah ada perlawanan? Ya kalau Senin dia mampu rebound, targetnya itu ya, area konsolidasinya bisa loh ini ya terjadi, supportnya 120, resistennya 120. Jadi lumayan juga nih kalau memang benar dia rebound ya. Targetnya kenaikannya bisa sampai 6-8%. Kalaupun mau nekat beli ya kalau dia membentuk lower low out, udah. Kalau dia tutupannya di bawah harga terendahnya hari ini, jual. Seperti itu aja ya. Kalau Bapak Ibu nunggu sampai 110 toleransi ya silakan juga, tapi biasanya makin dalam makin susah cut loss. Tapi kalau bisa disiplin ya udah saya cut loss saja. Misalnya jebol 110 jadi sekitar 10 poin. Nah, bisa seperti itu, 10% lah anggap cut loss-nya. Kalau mau boleh. Jadi seperti itu, tapi ini ingat saham downtrend, sangat-sangat downtrend karena dia sudah membentuk pola dead cat bone ya. Nih, dia dari atas turun, dia terus membuat swing low. Kemungkinan besar tuh seperti ini. Kalau nggak ada sentimen bagus atau dia retest ini aja langsung turun lagi. Jadi seperti itu untuk WSBP. Langsung saja ke saham kedua. Ada WG yang hari Jumat kemarin ditutup di harga 206 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WEG malah diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, nah untuk WG ini malah lebih bagus pergerakannya ya. Apakah tetap akan uptrend walaupun nantinya saham-saham konstruksi lainnya downtrend? Ya kemungkinan dia bisa bertahan sepertinya ya. Yang penting WG ini jangan jebol 192. Kalau dia jebol 192 ya berarti pola dead cat bone juga, atau dia masih konsolidasi tapi konsolidasinya di range yang makin lebar, 170 support dan bisa resistennya 200. Tapi ini kan dia bagus nih, dia terus membentuk lower high nih, jadi seperti ini. Jadi ini bisa dikatakan ini uptrend, tapi sayangnya WG gagal bertahan di atas 208 sampai 210. Jadi seperti itu ya. Untuk WG masih bagus, tapi menurut saya untuk WG ini wait and see aja dulu. Karena ini harganya juga dekat dengan resisten, mending belinya nunggu dia bisa tutup di atas 210, 214 itu lebih bagus ya belinya. Buy on breakout dengan target kenaikan ya 230 sampai bisa 240. Tapi tunggu di atas atau nunggu sekalian di bawah. Boleh nitip sendal dulu, misalnya kalau mau nitip di 200, nanti di area 192 ini tambah, dan kalau dijebol 190 jual. Jadi seperti itu ya. Untuk WG masih kondisi seperti ini masih bagus, bisa aja ini pola ascending triangle pola ini. Nah targetnya ya seperti ini.
Kalau dia break 210, 214 nih, 240 bahkan bisa sampai 250. Jadi seperti itu. Untuk WG langsung saja ke saham ketiga, ada Witton yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,44% ke harga 276. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Witton malah diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Witton masih dalam pola bisa dibilang inverted head and shoulder, tapi ada pola ini juga symmetrical triangle, dan kalau dia jebol 270 itu peluang ke 260 ya. Ini area support yang harusnya juga dipertahankan, karena kalau jebol itu berarti dia lanjut juga downtrend. Jadi seperti itu ya. Untuk Witton, apakah bisa beli di harga sekarang? Ya atur aja bagaimana strateginya. Kalau mau beli ya yang penting kalau dia merah dan tutup di bawah 270 jual aja, udah. Jangan lihat seperti ini, ini kan dia turun juga nih tapi besoknya mantul. Ya kadang bisa seperti itu, tapi kalau Bapak Ibu dibawa turun lebih dalam juga harus siap ya, yang mana cocok lah strateginya ya, karena strategi setiap orang itu kan berbeda-beda. Jadi seperti itu. Untuk Witton, kalau kondisi seperti ini dia retest sini ya, resisten symmetrical triangle-nya nih. Jadi kalau mau bagus ya minggu depan harus kembali ke atas 280 minimal biar aman. Tapi kalau dia ternyata turun dari 270 arahnya 260. Jadi seperti itu untuk Witton. Witton koreksi volumenya kecil ya. Apakah ada peluang rebound? Ya semoga aja hari Senin. Karena di hari Rabu dan Kamis volumenya cukup besar nih, tapi menurun ya. Berarti kekuatan buyer juga nggak banyak untuk Witton. Langsung saja ke saham keempat, ada WSKT yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 755 ya, terkoreksi 3,22%. Ini kayaknya aplikasinya lagi error ya, nggak sinkron dengan last harga dan yang di down history-nya nih. Jadi di 755. Kalau dilihat dari asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WSKT didistribusi ya oleh RX ES. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WSKT infonya jadi raisu ya di tanggal 24 minggu depan di harga 620. Jadi biasanya saham-saham yang raisu di bawah harga saat ini ya dia menyesuaikan atau mendekati harga raisunya. Dia potensi untuk turun dulu ya di 620, jadi di sekitaran sini. Tapi infonya juga pemerintah menjadi standby buyernya, ya semoga aja bagus. Dan ya kalaupun harganya 620 ya mungkin harga teoritisnya itu sekitaran 67, 680 sampai 700-an ini. Jadi dekat lah daripada sebelumnya di 436 kan agak jauh tuh, mungkin bisa jatuh di bawah di sekitaran 600. Jadi dengan kondisi seperti ini apakah menarik WSKT? Sepertinya menarik ya. Kalau Bapak Ibu masih nyangkut udah hold aja, karena ini sepertinya juga 700 ini dipertahankan. Jadi kemungkinan besar 700 nggak jebol. Jadi di sekitaran ini ya. Paling jebolnya 680, habis itu dia naik lagi. Emang kalau dilihat ini sahamnya downtrend ya. Dia gagal bertahan di atas 800 dan turun. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana untuk pergerakannya bulan Desember? Bulan Desember itu biasanya naik. Januari tahun lalu juga naik ya. Jadi kalau nanti Desember ternyata dia nggak naik, berarti potensinya Januari. Kalau dilihat histori sebelumnya, Desember naik, Januari turun, Februari naik ya. Tahun 2018 Desember naik, Januari naik, Februari naik ya. Jadi untuk saham konstruksi atau grup-grup karya, peluangnya potensi bisa naik di kalau nggak Desember akhir, Januari atau Februari. Jadi mungkin dia konsolidasi dulu terus naik. Apakah bisa turun? Ya semoga aja enggak ya, 700 dipertahankan. Jadi tetap ada peluang, tapi naiknya juga mungkin enggak signifikan lagi seperti dahulu ya. Dari Oktober ini ke Januari 2021 ini naiknya kan cukup signifikan nih, karena memang dari bottom dan terus naik. Jadi seperti itu
ya kalaupun ke 1000 mungkin masih bisa 1000 sampai 1100 ya, lebih itu ya bagus. Dia akan uptrend. Konfirmasinya memang 1100 di break udah bisa rally itu, bisa kembali ke 2000. Tapi kan harus time frame-nya juga lebih panjang. Jadi seperti itu ya. Untuk WSKT apakah bisa spec buy? Ya kalaupun ada rebound memang bisa rebound, cuman ya Bapak Ibu harus hitung juga nih. Kalau mau cut loss di bawah 700 ya silahkan. Jadi seperti itu ya. Untuk WSKT langsung saja ke saham kelima, ada WK yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 3,53% ke harga 1090. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu hampir sama, tapi 3 hari ke belakang dia mulai net buy lagi. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Wika didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal, Wika juga sudah terus membentuk higher low dan lower low. Kondisi seperti ini kalau jebol 1100 itu peluangnya ke harga psikologis 1000. Dan bagusnya kalau memang mau bertahan hari Senin atau Selasa itu maksimal harus naik lagi ke atas 1100. Kalau enggak ya arahnya akan turun ke 1000. Jadi seperti itu, dan ya kondisi seperti ini ya hindari kalau saham-saham yang sudah membentuk lower low 2 kali nih. High low juga ya, karena ya naik turunnya itu terbatas dan potensinya turun lebih dalam. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu beli di area 1100 mau jualnya di 1300 kan nggak mungkin. Ini saham lagi downtrend, jadi jualnya di mana? Jualnya ya dekat-dekat resisten. Nah, untuk Bapak Ibu tuh yang penting kalau mau trading itu nggak usah tahu segala macam pola, tahu support dan resistennya aja. Beli dekat support, jual dekat resisten. Memang nggak mudah, tapi sebenarnya mudah. Yang penting mau disiplin dan mau sabar. Tinggal seperti ini. Udah, kalau dia dekat support, beli. Kalau dia udah dekat resisten, jual. Nih kan, paling nih contohnya di tanggal 28 Oktober, beli dekat support. Misalnya nggak harus dekat support di 1210, 1215, beli aja. 3-4 hari dia naik TP. Terus misalnya beli lagi nih, atau beli ini dekat support, setelah breakout kan Bapak Ibu ternyata TP dia naik lagi, ternyata ya udah beli dekat support, jebol, ya udah cut loss seperti ini. Mungkin 2 kali cut loss nih, beli lagi dekat support, misalnya tahu dia rebound, beli lagi dekat support, naik sedikit belum sempat TP, jual, cut loss. Nah 2 kali cut loss nih udah kan, sama aja nih. Saham-saham downtrend itu seperti itu, beli dekat support ya udah cut loss lagi. Yang penting belinya money manajemennya diatur, jangan lamsam. Kalau lamsam itu memang untungnya lebih besar tapi resikonya juga besar, ya atur aja nih. Contohnya beli dekat support ini bisa profit, ya udah. Nah sekarang beli jebol support kan mungkin sedikit lagi cut loss. Mungkin kalau dia turun ke 1070 ya udah cut loss, misalnya cut lossnya 2% atau 3% dari support. Jadi seperti itu ya. Nah, beda cerita kalau saham uptrend. Kalau saham uptrend beli support nih, beli di support, naik, jual. Beli support lagi, naik, jual. Beli support, belum sempat cut loss karena belum nyentuh cut loss, naik, jual. Beli support, naik, jual. Nah, itu bedanya kalau kita beli saat uptrend, beli di support, jual resisten bisa di tektokin atau di follow the trend. Jadi seperti itu ya. Nah, contohnya nih di saham konsolidasi seperti ini, beli di support, jual bisa profit juga. Memang nggak mudah. Kelihatannya mudah ya, tapi saat berjalan apalagi pakai uang, biasanya psikologi juga akan keganggu. Jadi ya kalau mau belajar harus pakai modal kecil dulu. Yang penting tahu iramanya, tahu tekniknya. Kalau sudah bisa ya bisa ditambah dananya. Jadi seperti itu untuk Wika. Hari Senin atau Selasa harus balik lagi ke 1100, kalau enggak peluangnya ke 1000. Langsung saja ke saham ke-6, ada Adi yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,97% ke harga 980. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy dan hari Jumat nilainya juga cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adi didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adi juga jebol 1000 dan dia ke 1080. Memang dia tutupannya enggak di harga terendahnya 2 Desember ya, tapi dia membentuk lower low. Dan ya indikasinya nih memang nggak bagus. Kenapa saya bilang nggak bagus? Karena dia sudah membentuk
higher low baru. Nih, dia retest 1100 gagal, ya ini tandanya turun. Nah, misalnya Bapak Ibu beli di support, candle merah seperti ini, udah jual aja, nggak usah peduli besoknya dia naik lagi, karena ini udah dia retest dan gagal. Nih contohnya dia retest candle merah, udah jual aja, ternyata dia naik, ya udah berarti bukan rezeki. Seperti itu aja kalau beli di dekat support ya, misalnya beli di 1000 nih di tanggal 28 Oktober. Beli di sini karena merah, ya mungkin ada yang jual karena takut ya, bisa juga seperti itu. Ternyata dia naik lagi, ya udah tinggali. Kan beli dari support nih jual di 1040 kan lumayan juga 4%. Kalau dia candle merah bisa juga seperti itu ya, karena nggak ada yang tahu pergerakan market. Jadi sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Jadi seperti itu ya. Untuk ADI saya biasanya itu maksimal 2 candle merah. Kalau dia sudah 2 candle merah turun dari resisten itu saya jual. Kalau saham lagi kondisi konsolidasi atau lagi dari downtrend ya, dia downtrend retest misalnya seperti ini, dia turun kan, nih arahnya nih turun, memang terlihat ini kan lagi konsolidasi, tapi ini lagi penurunan karena nya makin bawah. Nah, saya biasanya kalau beli dekat support, walaupun ini lagi konsolidasi, kalau dia maksimal 2 candle merah turun dari resisten, saya jual. Beda cerita kalau lagi uptrend. Nah, jadi harus melihat juga kondisi pasar. Jadi seperti itu ya. Untuk ADI ini ya minggu ini harus balik, Senin atau Selasa harus balik lagi ke 1000. Kalau enggak potensi arah dia ke 910 dan bisa sampai 880. Jadi seperti itu. Untuk ADI langsung saja ke saham terakhir. Ada PTPP yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 4,26% ke harga 1010. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat kemarin malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTPP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTPP kalau dilihat ya, dia ini gagal. Potensi arah 950. Jaga aja di 950. Apakah mampu bertahan? Bisa aja dia bertahan, tapi dengan kondisi seperti ini, volume semakin meningkat. Tiap ini volume semakin meningkat asalkan Senin atau Selasa dia bisa balik ke 1040. 1050 bagus. Tapi kalau dia lanjut turun itu peluangnya 940 sampai 960. Target penurunannya dengan kondisi pola dead cat bond seperti ini. Kan nih, dead cat bond nih. Nah, ya mungkin dia dari tes 1040, 1050 gagal bertahan, turun lagi. Di area ini lihat nih, bisa aja dia konsolidasi nih di range harga 940 sampai 1000 atau 1040 ya. Nah, di area ini bisa seperti ini. Nah, nanti pergerakannya sebelum Januari dan Februari dia bisa naik lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Yang penting kalau mau beli PTPP misalnya, siapa tahu dia nanti rebound, ya yang penting cut loss kalau dia turun dari 940. Jadi seperti itu. Untuk PTPP cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.